Oke, saat kita bikin API, itu kadang-kadang hal yang membingungkan, itu kadang-kadang menentukan kira-kira mau berapa API yang akan kita buat. Terutama kalau kita berpikir ini kayaknya mirip-mirip gitu ya untuk fiturnya. Awal kita gabungkan API-nya atau kita pisahkan aja. Nah, ini ada pertanyaan soal itu ya. Nah, ini mungkin jawabannya nggak bisa pasti ya, karena balik lagi, tergantung kasus teman-teman. Nah, nanti akan saya coba implementasikan di kasus tempat saya kerja misalnya. Jadi biar teman-teman kebayang kayak gimana. Nah, kita lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah satu endpoint API untuk banyak service ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah kasusnya kemungkinan di microservice ya. Jadi kan ada banyak service atau aplikasi microservice gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita bikin satu API ya untuk banyak microservice, atau tiap microservice ya itu punya API masing-masing. Halo Pak Eko dan teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Saya ingin bertanya, misalnya sebuah website punya dua service ya. Contohnya, service untuk booking hotel, service untuk penjualan produk. Ya intinya adalah pembelian booking hotel dan juga pembelian misalnya produk ya, misalnya retail seperti toko online dan lain-lain. Misalnya di back-end ya, itu ada endpoint untuk handle refund ya untuk tiap service-nya. Nah, bagaimana best practice untuk membuat endpoint refund tersebut? Apakah lebih baik satu endpoint saja, tapi bisa handle berbagai macam service ya? Artinya mungkin ada satu endpoint untuk refund, tapi dia bisa refund untuk booking hotel, refund untuk produk penjualan, refund untuk misalnya booking tiket pesawat, dan lain-lain mungkin. Jadi satu endpoint aja. Ya. Apakah lebih baik satu endpoint saja, tapi bisa handle berbagai macam service meskipun agak kompleks di perkondisiannya, atau tiap service memiliki satu endpoint untuk handle masing-masing fitur refund-nya. Terima kasih. Oke, kalau dari kasus yang di submit di sini ya, contohnya di sini adalah service booking hotel dan juga service penjualan produk. Saya bisa dengan pede bilang kalau ini harusnya dua endpoint yang berbeda. Nah, kenapa? Karena dia kasusnya kayaknya kemungkinan dia adalah dua domain yang berbeda ya. Jadi ada domain yang pertama adalah penyewaan kamar hotel, yang satu lagi adalah domain untuk penjualan produk ya, atau ya retail. Artinya dua domain yang berbeda. Walaupun dua-duanya ada pembelian, ada pembatalan gitu ya, ada pembayaran dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Contoh kayak gini teman-teman. Teman-teman misalnya punya aplikasi contohnya toko online. Di toko online itu kan ada yang namanya buyer ya, pembeli, ada juga penjual. Nah, walaupun dua-duanya itu memiliki hal yang sama. Contohnya buyer bisa nyari produk, seller juga bisa nyari produk, ya. Tapi sebenarnya dua hal ini, walaupun secara feature kayaknya sama, tapi ini sebenarnya dua domain yang berbeda. Ada domain buyer, ada domain si sellernya, ya, seperti itu. Nah, biar lebih kebayang kita coba gambarkan aja nih. Jadi balik lagi ya, ini tergantung juga. Harus lihat dulu domain sistem ya, domain di perusahaan teman-teman. Jadi ini satu API untuk banyak service. Oke, kita bahas nih. Jadi balik lagi, kalau yang tadi kasusnya, itu kemungkinan kasusnya adalah dua domain yang berbeda. Jadi domain yang pertama di sini itu ada domain itu bukan www. Gitu ya, bukan. Maksudnya itu domain bisnis ya. Domain bisnis itu contohnya di sini ada tadi tiket hotel ya, tiket hotel misalnya ya. Lalu di sini ada domain lagi ya. Nah, ini ada domain bisnis. Ini retail produk ya, produk penjualan seperti toko online. Ini dua hal yang sama. Walaupun kalau teman-teman perhatikan mungkin di dalamnya akan ada hal yang sama. Contohnya adalah pembelian, ada contohnya pembatalan, ada refund dan lain-lain. Ini mungkin hal yang akan sama ya di sini. Nah, tapi sebenarnya dia dari dua domain yang berbeda. Nah, microservice itu biasanya paling minimal dia akan dibikin service-nya itu per domain. Jadi kalau di sini ada domain untuk contohnya tiket hotel, ya maka dia akan dibikin dalam bentuk di sini microservices, contohnya adalah hotel service gitu ya. Lalu di sini contohnya ada domain untuk retail produk, ya mungkin ini microservice-nya, contohnya retail service gitu ya. Nah,
Ini minimalnya ya, anggap aja satu aplikasi. Pada kenyataannya, itu bisa aja di dalam sini ya, di satu domain itu bakal banyak microservice. Tapi kita lupakan aja dulu itu. Kita fokus di dua domain yang berbeda ini. Jadi intinya dua domain yang berbeda. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan apakah ini tuh sebenarnya satu domain atau dua domain. Ada gak ya kira-kira hal seperti ini, tapi ternyata dia di satu domain? Ada. Contohnya, saya kebetulan sebelumnya pernah kerja di payment gateway. Di payment gateway itu ada domain yang namanya, ya, contohnya adalah domain payment-nya. Nah, di dalamnya, itu kan payment itu ada contohnya kartu kredit, ya. Lalu contohnya apa lagi ya? Internet banking. Lalu apa lagi? Bank transfer, ya. E-money. Dan lain-lain. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin berpikir, wah harusnya kan kita bikin API-nya beda-beda nih, antara kartu kredit, internet banking, bank transfer, e-money. Tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena dia di satu domain yang sama, yaitu adalah pembayaran. Nah, walaupun contohnya kalau kartu kredit, teman-teman nembak API kartu kredit ke bank. Kalau internet banking ya tergantung banknya. Bank transfer juga beda lagi. E-money beda lagi. Itu beda-beda kan sebenarnya. Nah, tapi karena dia satu domain yang sama, yaitu domain payment, makanya kebanyakan payment gateway. Teman-teman cari deh. Di semua payment gateway itu pasti API-nya, contohnya misalnya slash payment gitu ya, post gitu ya, slash payment untuk create payment contohnya ya. Create payment. Nah, biasanya cuma satu endpoint kayak gini ya. Nah, terus menentukan dia kartu kredit, internet banking biasanya dari bodinya. Contohnya bodinya ada type gitu ya. Contohnya ini adalah credit card ya. Nah, atau ya bisa contohnya internet. Biasanya sih kalau internet banking disebutkan ya contohnya BCA contohnya, atau Mandiri, atau ya bank transfer dan lain-lain, atau GoPay gitu ya, atau Dana dan lain-lain. Artinya apa? Artinya API ini yang berbeda-beda ini ya, ketika kita nembak kartu kredit, internet banking dan lain-lain, itu biasanya dijadikan sebagai type di sini. Nah, tapi secara kalau kita sebagai usernya, contohnya di sini saya adalah usernya, saya akan manggil create payment, maka saya akan tetap manggil endpoint yang sama. Jadi di dalam logic payment-nya itu pasti akan banyak percabangan ya. Jadi kalau tipenya adalah kartu kredit, pasti manggilnya ke kartu kredit ya. Kalau tipenya BCA, pasti manggilnya ke API Bank BCA. Kalau Mandiri ya ke Bank Mandiri. Kalau GoPay ya ke GoPay, Dana ke Dana. Jadi bisa beda-beda. Tapi dari sisi contohnya saya mau integrasi dengan payment-nya, saya cukup pakai satu endpoint, yaitu adalah payment. Nah, dari sini teman-teman bisa kebayang. Kalau dia, ini adalah lingkupnya adalah satu domain yang sama, ya, maka kemungkinan rekomendasinya adalah teman-teman bikin dalam satu API saja. Nah, jangan teman-teman bikin API-nya slash payment, slash credit card, slash payment, slash BCA. Ya, itu ribet gitu ya. Terus apa gunanya kita bikin service payment? Kalau ujungnya kita harus satu-satu lagi panggilnya, ya beda-beda. Nah, makanya biasanya kalau kita bikin di sini contohnya microservices adalah payment, ya, payment service misalnya. Nah, maka biasanya kita akan bungkus dalam satu, ya. Nah, lalu kita sebutkan tipe-tipenya aja. Nah, tapi ini berbeda kalau yang ini. Jadi ini kemungkinan, ya anggap aja ini endpoint-nya, API-nya itu slash, misalnya hotel service slash, ya contohnya kayak kalau yang tadi ya, orders-nya, contohnya ID-nya, lalu contohnya di sini refund, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini mungkin beda, contohnya dia API-nya adalah retail service gitu ya, lalu di sini adalah orders. Jadi mungkin belakangnya mirip ya, karena dia tetap punya orders juga, ada ID, ada refund. Tapi ini dua endpoint yang berbeda. Ini depannya hotel service, ini adalah retail service. Nah, kenapa berbeda juga? Ya karena kemungkinan beda juga. Tiket hotel, isi detail ordernya seperti apa, refundnya juga mungkin beda prosesnya, dan pemilik orangnya, ya biasanya itu adalah timnya. Timnya itu bisanya beda. Jadi ada tim produk hotel, tim produk retail. Jadi itu dua domain yang berbeda. Jadi simpelnya teman-teman kayak gitu. Jadi nggak usah bingung, kira-kira saya harus bikin satu API atau bukan. Cek lagi, kalau dia di satu domain, pakai satu API aja. Kalau dia beda domainnya, biasanya timnya akan berbeda, ya. Walaupun mungkin sekarang timnya sama, tapi kedepannya pasti timnya akan berbeda nanti ya. Nah, secara aplikasi juga bakal dibikin yang berbeda juga, maka itu teman-teman cocoknya pakai dua endpoint yang berbeda. Nah, jadi baik lagi ya. Tapi ini baik lagi ya, ini di kasus di tempat saya, ini adalah dua domain yang berbeda. Nah, saya nggak tahu di teman-teman kayak gimana. Bisa aja ternyata di tempat teman-teman ini satu domain yang sama. Ya, karena pemecahan domain itu nggak bisa dipukul rata ya. Jadi kita harus cek lagi di perusahaannya.
Karena tiap perusahaan tuh punya beda-beda kebijakan kayak gitu. Jadi nggak bisa berpikir kita, oh yaudah karena ini kayaknya beda nih, ini hotel, ini kereta, ini pesawat, jadi kita beda-bedain. Nggak juga. Bisa aja di satu perusahaan yang menganggap contohnya semua tiket, contohnya entah itu hotel, pesawat gitu ya, atau travel, itu dianggapnya satu domain yang sama misalnya. Jadi dianggapnya satu microservice. Bisa aja kayak gitu. Jadi baik lagi tergantung tempat teman-teman kerja.